untuk selanjutnya kita akan langsung aja ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi ini panitia juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh tentu saja dia nanya ke siapa, jadi ada pertanyaan buat Bu Vero, ada buat Angel juga, dan ada beberapa pertanyaan lagi untuk yang lain. Ini langsung saja, Bu Vero masih ada ya? Harusnya masih ada lah, masa dia kabur. Kita panggil Bu Veronica Ganda. Ini ada pertanyaan nih. Ini langsung aja, aku langsung tanyain aja, soalnya ini kayak ribuan pertanyaan nih. Jadi, dari Yosef, terima kasih ya Yosef sudah bertanya kepada Ibu Veronica. Pertanyaannya gini, ini pertanyaan simple tapi menarik juga sih. Bagaimana dengan konsep bioskop misbar, gerimis bubar, yang sekarang mulai banyak dibangun? Apakah terbuka, open architecture as third place, ataukah tertutup? Gitu. Ya, itu yang pertama. Ini untuk Bu Vero ada lagi nih pertanyaan, aku langsung aja ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan buat Bu Vero. Yang awalnya, satu lagi, konsep open architecture apakah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan dapat diterapkan dalam keadaan-keadaan tertentu? Misalnya dalam keadaan sekarang, yaitu terhambat pandemi. Apakah pandemik akan merubah konsep dan penggunaan sebuah third place nantinya? Atau justru nantinya bisa jadi malah konsep third place tidak dapat digunakan lagi dengan karakteristik yang lama dan melahirkan sebuah karakteristik third place yang baru? Itu pertanyaan dari Maurania. Jadi ada dari Yosef dan dari Maurania. Terima kasih ya Yosef dan Maurania atas pertanyaannya. Silahkan kepada Bu Vero gimana nih? Langsung dijawab aja. Yang pertama dari Yosef dulu. Langsung aja ya Bu Timun ya? Apa? Bu Timun, tes. Tes. Bu Timun. Ya. Jadi, ya. Dari Yosef ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Yosef ini menarik ya. Jadi tadi menanyakan konsep bioskop atau misbar ya, yang artinya sebetulnya konsep bioskop misbar ini kalau dari kebudayaan sebenarnya sudah ada di layar tancap gitu ya. Dimana kalau ada event tertentu dia menjadi sebuah tempat, kemudian dia bisa menjadi sebuah kumpulan dari interaksi masyarakat. Sebenarnya itu sebuah tertulis di dalam budaya kita gitu. Jadi, nah kalau misalnya ada sekarang kebudayaan baru misal atau tren baru misbar gerimis bubar, ini bisa menjadi sebuah third place. Tetapi mungkin kalau misalnya dia tertutup, ini bisa disesuaikan seperti kalau misalnya kita arsitektur Nusantara gitu, kalau memang dia permanen atau non permanen. Kalau dia permanen, dia bisa menjadi sebuah lindung, sebuah naungan gitu ya. Jadi seperti sebuah payung besar yang artinya ya mungkin dia bisa menjadi sebuah jawaban ketika dia hujan. Tetapi dia juga bisa menjadi sebuah ruang terbuka ketika dia tidak hujan gitu. Jadi ada suatu temporer non permanen di situ. Tetapi kalau ketika dia menjadi sebuah permanen, dia menjadi desain tadi misalnya seperti ruang terbuka terpendopo misalnya. Seperti itu. Karena kalau ketika dia menjadi sebuah ruang tertutup seperti 21, dia akan menjadi existingnya akan beda lagi, bukan menjadi sebuah tempat yang netral lagi, tetapi sudah menjadi sebuah tempat yang tertutup, semi tertutup karena harus ada tiket dan sebagainya. Seperti itu. Kira-kira Yosef menjawab? Menjawab lah ya Yosef. Kira-kira. Kalau menurut aku terjawab ya. Mungkin kalau tidak terjawab nanti boleh dilanjutkan di chat box. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya yang tadi Maurania. Yang Maurania. Yang Maurania yang ya, dari Maurania. Ya. Jadi kalau konsep open architecture ini menyesuaikan seperti misalnya sekarang pandemi gitu ya, COVID. Ini memang soal ini memang sebetulnya artinya kalau kita sebagai sebuah arsitektur itu selalu beradaptasi, selalu berevolusi gitu ya. Seperti tadi pernyataan di terakhir bahwa kita tidak pernah menjadi suatu tren yang selalu sama gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita dalam sebuah open arsitektur dan sekarang apakah third place itu akan berubah? Dia akan selalu berubah. Artinya ketika sekarang nih, misalnya nih keadaan di rumah saya misalnya sehari-hari gitu ya, tempat saya rumah ini bukan lagi sebagai first place, tetapi bisa menjadi second place karena dia sebagai tempat kerja misalnya gitu ya. Dan tempat anak-anak saya sekolah misalnya, itu menjadi sebuah first place and second place. Tetapi ketika kita semua break, jangan-jangan dia bisa menjadi sebuah third place. Tapi ini dari sebuah programmingnya. Jadi
menurut saya third place itu akan bukan berarti dia berganti secara konseptual utamanya, tetapi memang dia secara third place dia selalu berubah gitu. Mungkin third place yang kemarin yang terdesain oleh mahasiswa stupa 8 yang kemarin gitu ya, itu mungkin apakah sekarang cocok dengan fenomena sekarang? Nah, ini juga pertanyaan, karena tadi selalu beradaptasi, selalu berevolusi sesuai dengan keadaan gitu ya. Jadi hal ini yang mungkin memang sebagai third place sebuah open architecture, open yang selalu harus beradaptasi, berevolusi dan menyesuaikan. Kira-kira begitu, Bu Timun. Mau Rania kira-kira menjawab kah? Rania gimana? Menjawab nggak? Boleh itu ya, boleh kalau jadi kalau ya silakan. Kalau misalnya memang belum puas, boleh di chat box, nanti bisa mungkin dilanjutkan. Sampai puas. Sampai puas, betul. Tapi Bu Vero, aku pengen tahu deh, kenapa sih open architecture itu menjadi begitu menarik? Timun. Apa? Gimana? Jadi aku tuh penasaran, kenapa open architecture itu begitu menarik sehingga jadi kayak ini tuh pantas loh untuk jadi tugas akhir atau gimana gitu-gitu. Maksudnya apa sih esensi yang benar-benar membuat third place dan open architecture itu kepikiran nih buat ini gitu. Ini kayaknya bisa rumit dan tingkat kesulitannya tuh cocok untuk tugas akhir gitu. Maaf ya, aku nyala pertanyaan. Karena ini sih, kalau stupa 8 Duntar kan memang secara background memang setiap tahun, setiap semester kita selalu berubah gitu ya. Dan ini secara open architecture sebetulnya menjadi sebuah tantangan menurut kami gitu ya di tim, karena ini merupakan sesuatu yang sangat open, yang harus digali dan di-aware oleh mahasiswa gitu. Kalau kita mungkin biasanya di stupa-stupa atau studio perancangan gitu ya, bahasa kita di Untar adalah stupa, sebelumnya biasa kita dikasih sudah program, kita sudah dikasih sebuah guidance yang cukup rigid. Artinya mahasiswa bergeraknya itu justru sangat terarah gitu ya. Sedangkan di sini tantangannya justru ini adalah sebuah kajian yang harus sebuah tantangan baru yang mahasiswa harus lebih terbuka, lebih aware dengan keadaan, dan ini program ini pun juga bukan sesuatu program yang tadi ya mungkin sangat rigid gitu, tapi dia bisa terbuka, berubah, ataupun bahkan third place misalnya Marco gitu sudah mendesain ini, sudah terjadi, terbangun, ternyata dengan adanya sebuah fenomena COVID ini dia harus beradaptasi, harus berubah. Third place ini mungkin fungsinya sebagai komunitas apakah masih sama atau tidak. Nah, itu yang challenging menurut saya di dalam sebuah soal open architecture untuk stupa 8 atau tugas akhir gitu. Justru keterbukaan ini kadang membuat tingkat kesulitan itu menjadi banyak juga, baru juga gitu. Kira-kira begitu, Bu Timo. Iya deh. Oke. Karena aku mau nanya kepada peserta stupa 8 nih, sekalian juga mau nanyain karena ada yang nanya juga ke dia nih, ke Angel. Angel, udah siap belum Angel? Ya, Bu. Halo, Bu. Ya. Ada Angel ya. Ibu host tolong. Nah, ya ini dia. Angel. Angel, gimana challenging, iya atau tidak di stupa 8 ini? Iya, lumayan sih, Bu. Terus juga menurut saya topiknya ini menarik banget sih, Bu. Dia bilang menarik karena ya udahlah, masa dia bilang nggak menarik sih? Tapi Angel nih, ada yang nanya nih dari Agustina. Ya, ini pertanyaan buat kamu. Jika karya mempertimbangkan adanya hewan yang dipadukan dengan kantor dan lain-lain, apakah tidak berpengaruh kepada psikologis hewan? Nah, hewan setidaknya juga perlu diberi space tersendiri yang tidak bising ataupun terlalu dikekang. Apa kelebihan yang bisa ditawarkan oleh desain yang Kak Angel buat? Tentunya tidak melupakan penggunaan ruang dari manusia itu sendiri. Terima kasih Agustina. Itu dulu deh coba. Ini ada pertanyaan lagi buat kamu sebetulnya, cuma ini dulu aja deh biar fokus. Terima kasih Bu Timun dan makasih Agustina. Jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan tadi. Nah, sebenarnya untuk bangunannya itu tuh dia terbagi jadi 2 zona. Ada lantai basement sampai lantai 5 itu diperuntukkan fungsinya itu lebih ke manusia, dan lantai 5 sampai 8 itu lebih ke binatang. Nah, jadi untuk
Jadi itu ada pembagian zonanya. Nah, di zona yang bagian hewan itu bebas untuk berkeliaran, untuk dia itu nggak dirantai, nggak dikandangin. Nah, dia itu bebas untuk tidur, bermain sama manusia, berinteraksi sama manusia, jalan-jalan di zonanya itu. Nah, mereka itu juga tidak dipaksakan tinggal di bangunan ini, tapi bangunan ini tuh lebih ke shelter, penampungan hewan-hewan tersebut yang membutuhkan tempat penampungan. Nah, terus juga untuk kelebihannya itu, yaitu tuh bangunan itu mengakomodasi masyarakat ya, kelebihan untuk masyarakatnya ya. Dia tuh mengakomodasi masyarakat. Nah, dari interview ke daerah sana tuh orang-orang di situ tuh butuh F&B, terus butuh kayak market gitu untuk mereka belanja, terus butuh juga workspace karena di situ daerah yang dominan karyawan kantor dan juga pelajar. Nah, itu untuk jawaban untuk pertanyaan dari Agustina. Terima kasih. Oke, terima kasih Angel. Ini sebetulnya ada pertanyaan lagi buat kamu nih. Dari, siapa tadi namanya ya? Niko kalau nggak salah. Niko Krishna deh. Nama-nama Niko Krishna nih. Pertanyaan untuk Angel. When people meet pets, idenya menarik untuk mempertemukan dua dunia yang berbeda. Dunia manusia dan dunia hewan. Dua-duanya juga sedikit banyak memiliki kesamaan kebutuhan akan adanya third place. Jadi menurut dia hewan juga membutuhkan third place sebagai tempat pertemuan semua makhluk untuk bercengkrama bersama. Pertanyaan saya, adanya kebutuhan untuk karantina hewan sebelum masuk ke fasilitas ini, juga ketika mereka sedang sakit. Bagaimana dengan variasi hewan yang ada di tempat ini? Bagaimana organisasi program karantinanya dan bagaimana hubungannya dengan ruang yang digunakan oleh manusia? Jadi di sini ada hewan apa aja sih sebetulnya, terus karantinanya gimana gitu. Pembedanya gimana gitu. Terus sedikit penasaran dengan bangunan yang didesain katanya lumayan tinggi tuh. Terus gimana proses evakuasi hewan-hewan di dalam fasilitas ini jika misalnya terjadi keadaan yang emergensi kayak gempa bumi atau kebakaran, gimana tuh? Ya, jadi terima kasih Niko Krishna atas pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya itu pertama untuk yang sebenarnya di lantai 3 sendiri itu ada bagian untuk klinik hewan, ada dokter hewannya. Nah, jadi di situ emang dikhususkan dulu untuk karantina sama untuk mengobati hewan-hewannya dulu di lantai 3 tersebut. Nah, terus setiap zona hewannya itu juga ada ruangnya untuk karantina hewan yang membutuhkan proses karantina tersebut. Nah, untuk pembagian zonanya itu juga tadi sudah dijelaskan kan untuk pembagian zona-zonanya. Nah, terus kemudian untuk variasi hewan, karena sebenarnya ini memang kelihatannya tinggi, tapi sebenarnya tuh ini tuh nggak luas-luas banget, kayak cuman total kebangunan itu 3.000 meter persegi. Nah, jadi karena sebenarnya dia tinggi, tapi tuh ruang per lantai itu tidak terlalu besar, makanya di sini pemilihan variasi hewannya itu hanya hewan-hewan yang kecil dan hewan-hewan yang umum, seperti kucing, anjing, kelinci, dan burung-burung gitu. Nah, terus untuk bagaimana untuk proses evakuasi, tentunya pastinya ada core yang untuk emergency exit, ada tangga darurat yang sudah disiapkan untuk manusia maupun hewan gitu. Nah, yang pastinya di sini kan ada pemelihara hewan gitu yang akan mengajarkan sama memakan hewan tersebut. Dan juga kalau misalnya sedang terjadi gempa bumi atau apapun itu, masyarakat dan manusia di sana harusnya juga membantu dalam proses mengevakuasian hewan-hewan maupun juga manusia-manusianya itu. Jadi saling membantu juga gitu. Terima kasih. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi semoga Niko terjawab tadi pertanyaannya. Ya, kalau belum terjawab boleh ditanyakan kembali di chat box kita. Tapi Niko ini juga ada pertanyaan lagi nih, ada komentar sedikit katanya. Ini aku mau panggil dulu Nicola Santoso dan juga Nadif. Yang kebetulan ini komentarnya adalah tentang Cikini Green Point. Ya. Tolong Ibu host, bagaimana ini Nadif sama Nicola Santoso, apakah masih berada di sini? Harusnya masih ada, tapi ini tidak kelihatan ini ya. Masih ada nggak? Nadif, ada Nicolas nggak? Masih, Bu. Ya, ini good works buat 3 proyek yang terakhir dipresentasikan, kata Niko. Saya ada komentar sedikit untuk Cikini Green Point. Tadi disebutkan ada isu tentang berantakan yang terjadi di common space di masyarakat kita sekarang. Dicontohkan ada toko bunga papan dengan segala aktivitas dan kondisi berantakannya. Menurut saya isunya bukan tentang berantakan, karena kebutuhan back of the house memang tetap harus disediakan. Tetapi lebih bagaimana desainer bisa merancang
semua program ruang tetap disediakan, namun dikonfigurasikan supaya yang fungsinya untuk display atau bengkel dapur ada pada tempatnya yang sesuai. Bukan tidak mungkin masyarakat justru ingin lebih tahu atau belajar tentang proses pembuatan buket bunga, bunga papan, dan lain-lain. Jadi yang dijual bukan hanya produk, melainkan experience secara keseluruhan. Tapi saya salut dengan presentasi tim Cikini Green Point, menarik dan representatif. Jadi dia sebetulnya komentar aja sih. Jadi apa maksudnya? Tentang back of the house tadi, jadi kayaknya berantakan. Kalau menurut Niko sama Nadif gimana sih, itu yang berantakan atau gimana? Atau setuju sebetulnya dengan pernyataan Niko Krisna ini? Sebelumnya terima kasih Niko untuk masukan-masukannya. Sebenarnya itu di proyek kami responnya ya adalah ya betul setuju, kami juga tata ulang, cuman kita nggak concern menunjukkan si area bunganya, tapi lebih menunjukkan area si amphitheaternya. Terus ada lagi nggak tanggapannya? Nicholas Santoso. Nicholas mungkin. Nicholas, coba Nicholas menjawab pertanyaan dari Niko. Jadi kan sama-sama Niko tuh ya. Iya, Bu. Ya, kalau buat saya juga sama setujunya gitu. Cuman, apa ya, kalau dari saya berdua sama Nadif, memang concern-nya sebenarnya ya lebih kepada keruangan internalnya aja sih sebenarnya, nggak. Ya, kita memang berangkat kalau yang tadi memang ingin membenahkan gitu loh, yang sebelumnya berantakan, sebenarnya juga ditata, cuman mungkin karena waktu tadi terbatas, jadi nggak dipresentasikan secara tuntas gitu. Sebenarnya memang toko-toko kembang itu sebenarnya diletakkan di paling belakang sebenarnya ada, dan memang saya seperti yang sudah diutarakan sebenarnya gitu. Ya orang-orang bisa belajar ke sana. Jadi kita nggak hanya membuat ruang baru, tapi juga menata sebenarnya. Intinya itu sih. Gitu. Iya. Tanggapannya cukup. Nadif juga tanggapannya cukup. Jadi kurang lebih mungkin iya juga ya, seperti itu loh Niko. Iya. Ya, oke deh kalau gitu. Iya deh, aku nih mau ini. Terima kasih Nicholas dan juga Niko dan juga Nadif ya. Iya, sama-sama Bu. Ya, berawalan N semua namanya. Nah, aku juga ada pertanyaan nih sebetulnya. Buat tadi salah satu presenter, mungkin Marco masih ada nggak ya? Marco? Iya, masih Bu. Teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh di chat box atau gimana. Marco, aku penasaran, ini kan gotong royong ya. Gotong royong itu kan sebuah aktivitas, kegiatan. Menurut kamu itu gotong royong itu tuh apa sih? Maksudnya kayak, ini kan kalau tertulis itu lahir dari adanya first place, terus ada second place. Sedangkan second place itu sebetulnya didefinisikan juga sebagai rutinitas. Gotong royong tuh bukan sebuah rutinitas atau kerja ya? Kalau menurut kamu gimana? Nah, kalau menurut saya pribadi, Bu, selain gotong royong tadi kan ada kata-kata komunitas yang diangkat. Nah, pertama-tama saya mencari tahu dulu kata-kata komunitas dan gotong royong. Dimana mungkin kalau selain gotong royong komunitas, mungkin banyak makin lama orang salah artikan dengan ketika saya menyebutkan komunitas, orang langsung kepikiran, oh komunitas itu skateboard, BMX, atau lain sebagainya. Sementara komunitas itu menurut saya pribadi adalah maksudnya sekelompok orang dengan nasib yang sama, dengan hobi yang sama, dengan perilaku yang sama. Nah, esensi hidup mereka itu bergotong royong, Bu. Gotong royong itu bukan cuma cara mereka bekerja, melainkan gotong royong ingin saya masukkan di proyek ini adalah sesimpel misalnya proyek ini ada program ruang yang berdekatan antara ibu dan anak misalnya, di mana program ruang yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak didekatkan dan saling terkoneksi satu sama lain. Menurut saya ibu dan anak itu pasti maksudnya nggak bisa dipisahin, Bu. Misalnya kita mindahin aktivitas ibu-ibunya ke terplace ini, tapi anaknya nggak dibawa. Itu menurut saya nggak ada apa ya, maksudnya esensi spirit komunitas dan gotong royongnya itu nggak kebentuk. Dan lebih dari itu juga spirit mereka itu seperti mereka mengadakan kampung pertama tanpa asap rokok di Jakarta, lalu mereka
ada kampung warna-warni, kampung listrik Indi, karena sebenarnya tujuan mereka itu takut digusur, Bu. Mereka takut digusur oleh pemerintah karena mereka ilegal. Nah, mereka secara maksudnya bersama-sama dan bergotong royong ingin mempertahankan gimana nih kampung kita biar tidak digusur. Jadi bukan maksudnya gotong royong misalnya seperti gotong royong komplek yang pagi-pagi membersihkan selokan atau lain sebagainya, melainkan itu sudah menjadi spirit hidup mereka sih, Bu. Di mana mereka melakukan sesuatu harus bersama-sama gitu. Oke, berarti yang di-highlight adalah kebersamaannya ya. Iya. Oke. Nah, oke, terima kasih Marco. Aku sekarang mau nanya juga nih sama teman-teman kita yang dari jauh, walaupun semuanya ketika online terasa dekat ya. Teman-teman dari Sugio Pranoto, Unika Sugio Pranoto. Ini teman-teman masih ada kan ya? Ini aku pengen tahu nih kan dari tema sayembara ADW-nya adalah titik singgah gitu. Terus kenapa sih definisi titik singgahnya tuh seperti ini gitu? Apa sih maksudnya yang ada di benak teman-teman? Ibu host tolong di-highlight. Mungkin siapa ya yang mau di-highlight? Ega atau Tabita atau siapa nih yang mau jawab ya? Saya juga apa, Bu? Oke, Ega nih, Febrian Ega. Pengen tahu dong, maksudnya ketika nih dalam proses desain, oke kan temanya titik singgah. Terus gimana sih maksudnya prosesnya sampai ketemu, kita ngedesain ini aja deh, nggak usah ini. Gitu. Itu maksudnya sampai menentukan kita mendesain ini sebagai titik singgah itu lama nggak prosesnya kan? Kalian bertiga juga gitu, maksudnya tonjok-tonjokan, enggak aku mau ini, dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ketemu definisi titik singgah yang kalian sepakati bertiga itu gimana? Untuk yang pertama, ini cerita tentang prosesnya dulu ya, Bu. Bagaimana sih terbentuknya tim ini juga. Jadi, setelah kita membaca TOR dan lokasinya berada di Menteng, itu kami melakukan riset lokasi Menteng itu meliputi mana saja sih. Dan ternyata Bundaran HI itu berada di lokasi Menteng juga termasuk. Sedangkan kami melihat di Bundaran HI itu sendiri, itu dari tahun monumen itu dibangun tahun berapa ya? Sekitar 1969. Itu pun belum berubah dari dulu sampai sekarang. Jadi mungkin itu berubah. Cuma mungkin penataan dari pergantian untuk hard material dari sisi lantainya, dan juga untuk selama ini pun kita tuh butuh sesuatu yang baru gitu di Bundaran HI. Sedangkan Bundaran HI itu adalah landmark-nya kota Jakarta gitu. Jadi kenapa kami memilih itu ya karena itu. Jadi itu adalah sesuatu project yang mungkin dapat kena highlight, mungkin agak strategi juga kayak untuk dapat dilihat, oh siapa sih yang nggak tahu Bundaran HI gitu. Dan juga itu kan juga merupakan tempat titik singgahnya orang Jakarta gitu. Ketika Car Free Day ataupun hari-hari perayaan besar itu kan mereka semuanya berada di situ. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu prosesnya. Dan juga untuk kesepakatannya, sebenarnya terbentuk tim ini karena kebetulan ada deadline mepet juga, jadi punya konsep, yaudah langsung action aja gitu. Karena untuk sayembara sendiri kan berbenturan dengan tugas kuliah juga. Jadi langsung action aja, konsep jadi, dan prosesnya sasarannya jelas, udah langsung action ke desain. Ya udah. Oke, jadi sebetulnya kunci dari mengikuti sayembara adalah udah action aja ya, nggak usah terlalu banyak pertimbangan, ya harus banyak juga sih sebetulnya, cuma ya punya perjalanannya masing-masing. Terima kasih ya Ega, atau Febrian dipanggilnya siapa sih, Febrian atau Ega? Ega, Bu. Ega. Terima kasih ya Ega. Ini aku mau balik lagi nih, ternyata ada yang kelewatan pertanyaan untuk Marco dari Egan Unpar. Ini ya, tadi disebutkan, Marco masih ada kan ya? Marco, ini pertanyaan cepat saja. Tadi disebutkan bahwa komunitas dan masyarakat merupakan titik berangkat awal dari desain. Pada hasil desain, identitas masyarakat dan komunitas seperti kampung warna-warni tersebut justru malah tidak tampak. Dan hanya arsitektur aja yang menonjol. Gimana cara mewadahi kegiatan masyarakat dan hasil karya masyarakat tersebut. Sehingga yang menonjol adalah komunitas dan karyanya itu sendiri, bukan arsitekturnya semata. Jadi bukan fisiknya aja ya. Nah, gimana tuh kira-kira?
Baik, terima kasih Egan dari Unpar atas pertanyaannya. Saya coba sambil share screen, Ibu. Cepet aja. Nggak lama-lama. Nah, sebenarnya pada awal proyek ini dan juga latar belakangnya saya bedah, sebenarnya Kampung Warna-Warni juga menjadi pertanyaan bagi saya sendiri gitu. Bagaimana cara mengimplementasikan warna-warni ini ke dalam desain. Lalu saya juga akhirnya mendapat jawaban, ternyata Kampung Warna-Warni ini cuma salah satu dari sekian banyak konteks kampung yang harus direspon. Dan juga menurut saya arsitektur misalnya Kampung Warna-Warni tidak harus implementasinya ya sudah desainnya diwarna-warnikan. Menurut saya lebih dari itu. Selepas misalnya seperti saya angkat warna-warninya menjadi yang saya angkat adalah seninya, saya membuat wadah pembelajaran bagi masyarakat. Di sini dapat terlihat workshop warna-warni, workshop kesenian, ketukangan, dan lain sebagainya, agar mereka bisa belajar di CBS Gotong Royong dan mereka menerapkan di kampung-kampung mereka masing-masing gitu. Jadi bagi saya juga penerapannya tidak semerta-merta semuanya diwarna-warnikan. Lantas bagaimana dengan respon saya terhadap material lingkungan sekitar, lalu juga kerpiak kayu, bentuk atap, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu sih, Egan. Oke, Egan, semoga dapat terjawab ya. Sorry tadi kelewatan, soalnya biasa kan puluhan ribu yang masuk chatnya gitu. Makasih Egan. Itu, terima kasih Brian, kata Egan udah jawab juga kok. Oke. Sama-sama Egan. Iya, teman-teman, ini sebetulnya masih mau berlanjut nih sampai all night long gitu, cuma kan ya ampun, masa webcast all night long, kita harus istirahat dulu ya. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu lagi di seri-seri selanjutnya dari Architalk ini. Terus semoga kalau saya jadi moderator lagi nih sudah siap dengan teknologi masa kini, karena ini tuh harus pakai background screen tapi terus hilang-hilang gitu, tapi ya udahlah. Ya pokoknya terima kasih untuk hadir di hari ini ya. Terus kalau misalnya masih penasaran dengan hasilnya, ini semua kita akan, nggak semuanya di-upload di YouTube, tapi akan ada cuplikannya dan dokumentasinya yang bisa dilihat di YouTube. Lalu masih bisa juga untuk tahu kegiatan kita dari Instagram kita, di jurusan Arsitektur dan Perencanaan Universitas Tarumanagara. Itu ada di @art_plan terus _Unhar ya, dicari aja jurusan Arsitektur dan Perencanaan, search pasti ketemu Instagramnya. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kita dan ya maksudnya dan bisa diikuti juga. Nah, sebelum itu saya mau mencoba merangkum semuanya gitu tentang hari ini. Jadi dari diskusi kita hari ini, third place seperti namanya, lahir sebagai urutan ketiga setelah first place dan juga second place. Keberadaannya sebagai tempat publik, kadang membuat orang mengutamakan fungsi komersilnya, bahkan sebagai arsitek, seringkali meng-highlight hanya estetika dan kebombastisan, melupakan rasa. Seyogianya third place merupakan juga pelarian dari sebuah rutinitas dan kejenuhan yang lahir dari sebuah perasaan. Maka sesungguhnya third place dalam keberadaannya serta kaitannya dengan open architecture hendaknya tidak melupakan konteks sense, yaitu empati dan juga rasa. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangan teman-teman semua. Di sini banyak nih, saya mau sebutin dulu ya yang kebaca, karena kan siapa tahu ada teman-teman yang lupa juga mencantumkan institusi di depan. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari UPN, dari USU, dari UPB, dari UNTAD, UNPAR, UNMER, Universitas Borobudur juga ada, UMP, UMB, Universitas Mercubuana, ULM, UINSA, UII, UI, UAJY, ITS, dan juga dari institusi IAI, bahkan ada juga. Terima kasih telah hadir, dan mohon maaf atas kekurangan dari acara-acara ini, dan nantikan seri selanjutnya. Dan apalagi ya, terima kasih, pokoknya terima kasih sekali, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dari Webcast, dan semoga semua episode dan seri yang kami sajikan bermanfaat, setidaknya sharing-sharing ini bisa menambah hasanah di ilmu arsitektur. Oke?
Terima kasih dan kepada panitia, mohon tidak meninggalkan dulu karena kita akan ada sesi-sesi rahasia.